Saya akan berdoa buat setiap kita sebelum kita mulai pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini kembali kami boleh diberikan kerinduan untuk boleh hadir Tuhan di dalam persekutuan doa kami, di dalam pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Kami berdoa mengucap syukur buat hari yang Kau jadikan dan juga buat ketetapan-ketetapan Tuhan sehingga hari ini boleh kami adakan pembelajaran firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus juga untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan mereka menuju tempat ini, yang mereka sedang berjalan Tuhan, dalam perjalanan mereka Tuhan lindungi dari segala cuaca yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan hadirkan mereka, tibakan mereka tanpa kekurangan sesuatu apapun, karena kami tahu kerinduan daripada Allah untuk belajar firman Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan kami percaya kuasa Roh Kudus melebihi daripada kuasa dari yang pada si jahat Tuhan. Kami berdoa mohon kuasa daripada Roh Kudus-Mu juga boleh mengalir atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga malam hari ini Tuhan Yesus kami boleh mendapat satu pencerahan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Mari Bapa, mari Tuhan berkati untuk setiap perkataan hamba-Mu ini, sehingga setiap pembelajaran firman Tuhan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini kira hanya perkataan Tuhan saja yang boleh mendidik, menuntun dan membimbing setiap kami Tuhan, jiwa-jiwa-Mu, domba-domba-Mu untuk mengenal suara-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita buka di dalam pembelajaran kita. Ini cukup menarik sebenarnya ya. Saya ambil tema Hawa versus Tuhan, bukan berarti untuk sinisme terhadap kaum Hawa, tidak, tetapi saya coba mengambil hal tersebut karena emang dalam Alkitab dicatat bahwa ternyata Hawa yang tergoda ya, ternyata Hawa yang tergoda. Tapi bukan berarti ini semata-mata hanya gender saja, ambil Hawa gitu ya, jadi perempuan gitu ya, tidak ya. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Timotius, kita buka terlebih dahulu. Kenapa saya ambil tema ini gitu ya. 1 Timotius 2 ayat 14 ya. Iya, 1 Timotius 2 ayat 14 kita akan baca bersama-sama ya. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-14 ya. 1 Timotius 2 ayat 14. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Makanya saya memversuskan jadi ambil Hawa, karena Hawa yang tergoda ya. Jadi bukan karena saya sinis, karena saya kaum Adam maka saya ambil temanya kaum Hawa gitu ya, karena sepertinya citra Hawa buruk, tidak ya. Karena manusia sudah berdosa, maka apapun yang terjadi tetap manusia berdosa, karena Hawa pun adalah manusia gitu ya. Adam pun demikian. Makanya pada waktu ketika jatuh dalam dosa, Tuhan menanyakannya Adam, bukan Hawa ya. Hawa tergoda, yang digotong pemimpinnya, Adamnya gitu ya. Jadi kadang kalau kita dalam keluarga tetap ya seorang suami kepala keluarga. Jadi kalau kenapa-napa yang dipanggil tuh ayahnya, biasanya kan, bapaknya mana nih gitu kan. Anak kayak gimana brengsek gitu, mana nih bapaknya, yang dicari bapaknya gitu ya. Atau kalau nggak ada bapak, ibunya gitu ya. Jadi artinya pasti yang bertanggung jawab orang yang lebih tinggi gitu ya, karena Adam diciptakan terlebih dahulu, lalu Hawa. Tetapi dalam case ini kita akan melihat bagaimana Hawa tergoda ya, karena Hawa yang tergoda dan jatuh. Kita kembali melihat di dalam Kejadian, peristiwa yang mungkin sering kali kita sudah pernah ingat gitu ya, yang kita tahu peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Saya akan coba kita mempelajari perlahan demi perlahan ya. Kita lihat dulu di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 kita akan baca bersama-sama 7 ayat ini ya. 7 ayat ini kita akan baca bersama-sama. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimasukkan dalam dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, di sini kita tahu bahwa peristiwa manusia jatuh dalam dosa, gitu ya. Dan yang menarik adalah kita pada waktu manusia jatuh dalam dosa langsung disorot Hawa yang lagi berbincang-bincang atau lagi digoda oleh si ular, si iblis ya. Nah, apakah si iblis tidak menggoda Adam? Ya, ada beberapa tafsir dan saya juga mengikuti bahwa Adam juga digoda. Adam juga digoda, ya, nggak serta merta si ular itu langsung tiba-tiba ngincer si Hawa, tidak. Karena pada waktu itu kan Adam yang duluan kan, ya kan? Adam duluan baru Hawa, ya kan? Nah, artinya si ular pun, ya ini menurut beberapa tafsiran dan saya menyetujui bahwa selalu ya kalau pencobaan itu iblis kan seperti ini ya, singa gitu kan, nunggu aja gitu kan. Kalau lagi cobain waktu Tuhan Yesus, wah gagal, dia tunggu lagi waktu yang tepat gitu ya. Seperti singa yang mau memangsa, dia diam dulu, kalau gagal gue cari waktu yang tepat gitu ya. Nah, saya percaya Adam juga dicobai atau digoda gitu ya. Adam digoda, tetapi Adam tidak tergiur atau Adam tidak terjatuh. Maka di dalam 1 Timotius tadi kita mengatakan bahwa Hawa lah yang tergoda dan jatuh, betul ya? Hawa yang tergoda dan jatuh, ya. Makanya tema saya Hawa tuh, bukan untuk ini ya, sekali lagi sinisme terhadap kaum Hawa, tidak. Emang ternyata saya percaya iblis tuh selalu menggoda setiap kita, selalu. Dia cari waktu yang tepat. Nah, pada dia lihat waktu yang tepat dan dia lihat sasaran yang lebih empuk. Kira-kira sasaran yang lebih empuk apa? Hawa, ya kan? Hawa. Kita lihat bagaimana Hawa itu sebagai penolong ya. Tadi ya kemarin kita pernah bahas penolong. Ini akhirnya dia coba deketin si Hawa ini, si ular. Ya. Lalu yang menarik adalah gini, si Hawa itu jatuh gitu ya. Itu kita akan pelajari, ada hal-hal yang dia membuka terlalu besar ruang untuk supaya iblis masuk. Nah, ini bahaya. Nah, ini yang kita perlu pelajari ya. Kenapa Hawa tergoda dan jatuh? Nah, kita akan coba lihat slice by slice. Iblis datang di ayat yang pertama ya, Kejadian 3 ayat pertama gini. Tentulah Allah berfirman, ya kan? Dia bilang semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Jangan dimakan. Jadi semua pohon gak boleh dimakan. Gak boleh kan? Padahal Tuhan Allah berbicara kepada Adam di dalam Kejadian 2 ayat 17. Kita akan coba baca ya sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17, kita lihat dulu kebenaran yang sesungguhnya seperti apa ya. 16 dan 17 ya, sorry. 16 dan 17. Kita akan baca sama-sama Kejadian 2 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini kita lihat Tuhan bilang semua boleh dimakan. Iblis mulai mengatakan semuanya nggak boleh dimakan, bukan? Perhatikan ya, ini menarik. Iblis tahu nggak yang benar semua boleh dimakan kecuali satu? Iblis tahu ya, karena tuh dia nenek moyang itu, dia juga berasal dari kekekalan, maka dia diusir kan. Dia tahu kebenaran itu.
tapi seolah-olah dia tidak tahu dan membuat panggung bagi Hawa untuk memberi dia mimbar atau memberi dia panggung stage untuk dia seperti pintar, seperti orang pintar, mancing dia. Saya harus salah, misalnya kalau saya ngajar gitu kan, biar ada satu percakapan gitu ya, ada saya ngajar anak dia agak kaku, malu dia kan. Kalau belajar diskusi dia untuk memulai pembicaraan tuh susah ya kan. Jadi biasanya misalnya 1 tambah 1 sama dengan 3 ya, bener gak ya? Bukan Mister 2, nah gitu ya. Jadi kira-kira iblis juga demikian. Dia akan tampak bodoh. Dia akan menjadikan manusia ini pintar kelihatannya, ya kan? Dia kasih ruang di balik. Semua nggak boleh dimakan, bukan? Hawa saut, enggak, ya kan? Semua pohon. Nah ini ya, maka kita lihat lagi jawabannya Hawa, ya. Ayat 2, Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Sampai sini benar ya? Boleh nih, benar, ya kan? Boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Benar gak nih? Benar ya? Benar dan dilebihkan Bapak Ibu, bahaya. Karena tadi kita baca nggak ada kata raba pada waktu dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tapi sekarang muncul kata raba dimasukkan oleh si Hawa. Nah inilah yang pertama nih, ruang diberikan. Yaitu apa? Kalau kita firman Tuhan ini, makanya firman Tuhan hati-hati Bapak Ibu ya. Inilah contoh Hawa memainkan firman Tuhan. Maka kalau firman Tuhan dipermainkan, maka akan disesatkan. Hati-hati nih, kita juga demikian jemaat Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, seolah-olah yang kita dengar adalah seorang pendeta, maka kita tahu bahwa yang berkhotbah itu adalah orang pendeta. Dia punya landasan teologi dan lain sebagainya. Maka kita tahu bahwa ini adalah firman Tuhan yang kita dengar, gitu ya. Maka kita pikir bahwa yang kita dengar ini adalah firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak pelajari, maka kita juga bisa disesatkan. Buktinya Hawa. Tuhan nggak bilang ada kata raba. Tuhan bilang kau makan, pastilah pada hari itu juga engkau mati. Pasti engkau mati pada waktu engkau memakannya. Nah di sini ataupun raba, ini jadi satu penambahan. Penambahan akan kebenaran firman Tuhan itu berbahaya. Firman Tuhan nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihkan. Harus apa adanya. Seperti itulah. Harus secara utuh. Nggak bisa juga dengan tafsiran kita. Jadi kalau kita tersesat, manusia yang sudah berdosa ini, kita nih khususnya, sama. Kalau kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan, kita kalau tanpa ada kuasa Roh Kudus, kita juga akan tersesat Bapak Ibu. Pasti. Sampai hari ini kita tahu beberapa orang-orang Yahudi sampai hari ini gitu kan, masih ada di tembok ratapan misalnya, menanti-nantikan kan gitu kan. Kenapa dia pegang itu segala macam gitu loh? Ya itu dengan interpretasi mereka. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, kita pun nggak percaya gitu. Sama kayak orang-orang yang sampai hari menanti-nantikan Kristus di tembok ratapan gitu loh. Padahal Kristus sudah naik gitu kan. Nanti tanggal 18 kita memperingati kenaikan Kristus, betul? Kristus sudah naik, Roh Kudus sudah dicurahkan. Lalu ngapain lagi kita seperti menantikan Kristus? Loh enggak gitu loh. Dari mana gitu kan? Nah pengertian kita yang benar oleh karena kuasa Roh Kudus. Makanya waktu kita belajar firman, penting untuk kita benar-benar belajar firman utuh. Ya oh seperti ini ya maksud Tuhan. Hawa berpikir dengan seperti yang menambahkan sesuatu atas firman Tuhan, maka mungkin dia kelihatan lebih cerdas. Ya kan? Gak boleh makan ataupun raba gitu kan. Pastilah engkau mati. Wah, sepertinya dia lebih hebat dari Tuhan. Tuhan sampai segini doang penjelasannya, dia tambahin lagi gitu kan, ataupun raba, kira-kira gitu ya. Manusia seringkali kita juga firman Tuhan tafsirkan. Oh, menurut firman Tuhan cuma segini, saya tafsirkan demikian, ya kan? Sepertinya lebih hebat. Tuhan nubuatan sampai di sini, saya akan nubuatkan lebih lagi gitu kan. Karena dasarnya selalu bilang, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang kulakukan. Maka gitu kan, wah berani sekali kita. Sepertinya melampaui apa yang dilakukan Tuhan gitu loh.
Ini udah salah kaprah dan salah tafsir. Saya nggak mau bahas tuh mukjizat-mukjizat yang demikian gitu ya. Bukan saya nggak percaya, tapi mungkin waktu nggak memungkinkan untuk kita belajar hari ini. Maka ruang itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh si jahat. Dimana ketika firman Tuhan ada penambahan, ya, dilebih-lebihkan. Maka disitulah poin iblis bisa masuk. Maka firman Tuhan kalau dipermainkan, kita akan disesatkan, Bapak Ibu. Ya, iblis gampang mengambil alih semuanya karena engkau sudah tersesat atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya itu bukan kebenaran, tapi kita anggap itu kebenaran. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Kita lanjutkan lagi, lihat bagaimana celah berikutnya ya. Di ayat yang keempat, ya, ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, disautin lagi, ya kan? Nah, ini terjadi percakapan jadinya, terjadi dialog. Sekali-kali kamu tidak akan mati, ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tadi dia bilang mati, benar, pasti mati. Yang bedanya tadi raba tadi, matinya pasti, ya kan? Benar. Tapi iblis menampik, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bayangkan ya. Jadi Tuhan, ini iblis menawarkan sesuatu yang lebih nih ya. Tadi karena si Hawa memberikan sepertinya lebih, ya kan? Tuhan kalau bilang cuma segini doang, saya ngomong sampai segini, ya kan? Sekarang perhatikan nih, pada waktu di ayat kedua, pasal kedua ayat 16 dan 17 tadi, pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya present, saat itu juga, sekarang. Kalau kita bicara kurun waktu, maka present, saat ini, saat itu juga, ya kan? Nah, tetapi di dalam dialog ular menjanjikan sesuatu yang lebih sekarang. Sekali-kali engkau tidak akan mati. Tidak akan, bicara kata akan itu berarti future. Kalau kita bilang hari ini gitu ya, pada waktu hari ini ya, saya kutip lagi, sebab pada hari engkau memakannya berarti present. Ya, mati. Nah, tapi iblis membalikan lagi. Dia katakan sekali-kali kamu tidak akan, kedepannya pun tidak akan mati, artinya tetap hidup. Engkau sekarang hidup, engkau makan juga, kedepannya juga akan hidup. Kristus tidak, tadi firman Tuhan, engkau hidup, waktu engkau makan mati, ya kan? Hari itu juga, saat itu juga, present. Iblis memberikan satu future sepertinya, akan, ya, tidak akan mati, tetap hidup. Bayangkan ya, ini sebuah fenomena yang mendapat lonjakan. Tidak mungkin, dia menawarkan sebuah kekekalan. Jadi kayaknya kita tetap hidup selama-lamanya. Padahal kita tahu pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, sebagai pribadi yang diciptakan sudah pasti terbatas, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita menciptakan, ya kan? Menciptakan sesuatu misalnya, ini juga pasti terbatas, punya kebatasan. Misalnya saya nulis buku, ya kan? Mengeluarkan karya, menciptakan barang, menciptakan buku, misalnya gitu ya. Ini kan terbatas, betul ya? Terbatas sifatnya. Kalau orang nggak pegang ini, nggak bisa baca, kan gitu. Tetap jangkauannya terbatas. Kita manusia diciptakan juga terbatas. Ada keterbatasan itu. Tetapi iblis ingin memberikan satu janji yang berbeda. Dia katakan tidak akan mati, artinya engkau akan hidup di kedepan hari juga, di kemudian hari. Bayangkan ya. Nah, ini seringkali juga janji-janji kebenaran-kebenaran yang dipalsukan gitu oleh firman Tuhan. Seringkali saya juga ngeri nih. Beberapa belakangan ini saya diskusi dengan rekan saya. Dia katakan yang paling ngeri ini, gereja, hamba Tuhan, banyak yang dipakai iblis. Saya mikir, Bapak Ibu, bisa dipakai iblis, kenapa? Karena membawa orang, membawa jemaat makin jauh daripada Tuhan, makin menceng dari pengenalan firman Tuhan. Wah, ngeri kita, Bapak Ibu. Setengah mati kita. Saya pikir-pikir, bener ya, saya punya potensi nyesatin orang loh, Bapak Ibu. Punya potensi nyesatin orang. Kalau saya khotbah salah nih, bisa nyesatin kan? Saya dipakai iblis berarti. Wah, celaka. Celaka. Sekarang iblis masuk memberikan apa? Tidak akan mati. Seperti janji-janji dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kepala bukan ekor. Haleluya. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, dan sebagainya. Diberkatilah keluar masukmu. Seringkali itu, gitu ya. Saya nggak mau bahas lagi nanti janji-janji Tuhan. Seringkali yang diumbar itu.
Pada kebenaran firman Tuhan, itu kalau kita mau bicara yang tadi, yang saya sebutkan tadi, Ulangan 28, itu ada berkat, ada kutuk, tapi kutuk nggak pernah dibahas. Di dalam Ulangan 28 itu ada berkat, ada kutuk, tapi selalu yang diungkit, yang selalu diekspos adalah berkat Tuhan, yang selalu diucapkan. Nggak salah sih, tapi nggak balance karena berkutuknya nggak pernah dibahas. Jadi nggak komprehensif gitu loh. Terlalu menitik beratkan sesuatu. Yang tadi Hawa menitikkan berat terhadap sesuatu, ataupun Raba sepertinya lebih pintar, lebih hebat. Iblis pun masuk dengan gitu. Future tidak akan mati. Ada sebuah janji yang akhirnya diberikan, sebenarnya janji itu adalah janji yang palsu. Maka orang pengennya sesuatu yang lebih iming-iming, Bapak Ibu ya. Ikut Tuhan, maka pekerjaanmu akan sukses. Ikut Tuhan, maka engkau mau koles, maka lihat bagaimana tangan Tuhan akan membawa engkau menjadi perusahaan yang hebat nantinya, misalnya. Selalu begitu, Bapak Ibu. Itu yang diberikan janji-janji yang akhirnya saya pikir, ini apa gitu loh. Tuhan gak pernah janjikan gitu loh. Ikut aku pikul salib, mau ikut aku jual hartamu. Bayangkan, berbanding terbalik. Saya nggak bilang pada waktu misalnya rasul-rasul juga melakukan mukjizat, Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat. Tapi seringkali kita memahami mukjizat yang dilakukan oleh Kristus maupun para rasul atau para nabi, seringkali kita berhenti pada sebuah fenomenanya. Padahal selalu kalau kita perhatikan setiap mukjizat yang terjadi, baik itu dalam para nabi, baik itu di dalam para rasul maupun Kristus waktu masanya Kristus, itu di balik mukjizat itu semua ada maknanya daripada kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita nggak lihat itu. Saya ambil satu contoh, Bapak Ibu ya. Saya udah pernah bikin konten, nanti bisa lihat ya. Petrus pada waktu pencurahan Roh Kudus, dia khotbah di Serambi Salomo, ada orang yang timpang. Terus dia bilang, disembuhkan. Aku tidak ada, uang tidak ada padaku, istilahnya emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dia sebutkan nama Kristus gitu kan, maka beranjak gitu kan, orangnya bangun. Itu mukjizat terjadi. Pada waktu mukjizat itu terjadi, semua pada heboh ngumpul. Tahu apa yang disampaikan oleh Petrus? Khotbah mengenai Kristus. Dialah, Kristuslah yang telah mati, disalibkan. Bayangkan. Dialah, saya siapa? Bukan saya yang menyelamatkan, bukan saya yang memberikan. Wah, dia cerita demikian. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan. Khotbah langsung mengenai Kristus. Bukan mengenai, ini orang hebat nih, doanya bagaimana. Wah, saya doa puasa gitu kan. Kalau mau sembuh seperti ini, yuk doa sama saya, jadi follower saya gitu kan. Ikut ya gitu kan. Misalnya gitu ya. Ikut saya gitu kan. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya bisa sembuh gitu kan. Mungkin ada Bible teaching, tapi sebenarnya bukan Bible teaching gitu loh. Tapi Petrus langsung membawa orang bertobat. Dia sindir karena pada waktu itu belum lama kejadian, pada waktu itu Tuhan Yesus mati disalibkan. Orang-orang yang banyak, yang ada dua kelompok terpecah. Yang satu kelompok, jadi kita harus bagaimana? Menangisi, waduh gue yang lagi itu mungkin nimpuk, gue yang juga lagi itu menghujat, gue yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Sekarang saya mesti bagaimana, Petrus? Ada satu kelompok lagi justru tidak bertobat. Sekelompok lagi, gimana caranya supaya Petrus nih dan kawan-kawan kita singkirkan? Bahaya nih dia, bawa-bawa nama Yesus. Bahaya dia, masuki pengajaran, kita bisa terancam. Bayangkan, ada dua kelompok yang berbeda. Kalau khotbah Petrus membawa orang kepada pertobatan, itulah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan cuma ada dua ya dari peristiwa tadi ya. Satu, membawa orang, menegur hati orang sehingga hatinya dibikin gelisah sehingga dia bertobat. Kedua, dibikin hati gelisah sehingga orang itu makin jahat sama orang yang menyebarkan firman tadi. Bayangkan Bapak, ada dua respon doang. Antara satu bertobat karena hatinya gelisah, digugahkan. Ada satu gelisah karena nyindir saya gitu kan. Gimana caranya nih kita benci orang ini. Orang nggak dapat kasih karunia itu Bapak Ibu. Karena waktu ditegur kesalahannya nggak enak ya. Kita juga gitu kan. Ah, gue nggak mau dengerin dia lagi. Nggak usah temenin. Kan gitu ya. Ada satu, oh iya, wah thank you lu Pak gitu kan. Udah diingetin misalnya kayak gitu ya. Ada yang orang respon gitu kan, ada yang gak usah dengerin lah, benci.
itu nggak dapat kasih karunia. Kita ada di mana? Pada waktu hati kita ditegur oleh firman Tuhan, dua-duanya gelisah, dibikin gelisah. Itulah firman Tuhan yang hidup, akan membawa kita pada satu kegelisahan. Tapi yang satu membawa kepada pertobatan, yang satu membawa pada satu kebencian. Bisa Bapak Ibu. Bayangkan ya, keras hati sama seperti Firaun. Makin keras, udah lihat mukjizat yang terjadi, makin keras hatinya. Gue bunuh itu Musa dan kawan-kawan. Bayangkan Bapak Ibu ya, udah lihat dengan mata kepala sendiri. Itulah 1-10. Bayangkan, ini terjadi Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan harus benar-benar bisa membuat kita gelisah. Nah, kalau firman Tuhan udah membuat kita gelisah, artinya gitu ya, nah itulah firman yang hidup akan membuat kita gelisah. Makin kita bertobat, makin merindu untuk belajar firman. Hawa membuka ruang begitu rupa. Sekarang iblis juga enak nih, udah dibikin ruang. Sekarang saya bisa masuk, kita satu frekuensi ternyata. Engkau sudah menambahkan sesuatu, dan saya akan berikan sesuatu, future, tidak akan mati. Menarik ya, satu frekuensi nih jadinya. Enak nih masuknya ya. Celah itu sudah ada, makin diperluas. Yuk, sama-sama nih, kita satu frekuensi, ya kan? Kamu sampai sini, bebetnya itu saya panjangin lagi, ya kan? Dihajar lagi sama iblis. Waduh, menarik ini Bapak Ibu. Ya, aspek-aspeknya. Kita lihat lagi di bagian berikutnya. Ayat kelima, iblis menambahkan gitu ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dia kasih reason nih. Ya, kasih reason, sekali-kali kamu tidak akan mati gitu kan. Untuk memperkuat itu, karena kan tadi firman Tuhan bilang mati. Sekarang iblis janjikan tidak akan mati gitu kan. Dia kasih reasonnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi seolah-olah ingin menyudutkan Tuhan tuh nggak mau kamu jadi Tuhan seperti dia. Ini udah mau menyindir bahwa dia tuh jahat loh, nggak mau kamu baik loh, nggak mau kamu hebat loh. Kadang orang gitu ya. Loh, kalau kamu makan justru kamu bisa terbuka matanya. Kamu tahu yang baik, kamu tahu yang jahat. Sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau larang kamu makan, nanti kamu akan mati. Supaya kamu nggak bisa seperti dia. Wah, curang tuh Tuhan. Nggak mau kamu maju. Kita bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, wah nggak dikasih ilmunya. Enggak, jangan, ya kan. Wah takut jadi saingan gitu ya. Wah ntar dulu hebat gitu kan. Wah gue kesaingan dong gitu ya. Iblis pintar, akhirnya semuanya terkonspirasi itu. Waktu kita bikin ruang yang kosong tadi ya, entah itu menambahkan firman Tuhan, entah itu mengurangkan firman Tuhan, itu akan menjadi apa ya, kelonggaran ruang. Hati-hati kalau kita belajar firman Tuhan, kita ada ruang tadi, entah melebihkan, entah kurang gitu ya, ada yang kosong yang kita nggak bahas gitu ya, akan diisi, akan ditunggangi. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Nah kalau sudah kayak gitu, akhirnya kita, oh iya logik nih, mikir kan, logik ya, benar juga ya. Kalau gini, oh Tuhan, wah Tuhan takut nih, gue tahu. Wah Pak Hengki takut nih, anaknya jadi pinter. Maka kalau orang guru nggak mau kasih ilmunya misalnya, ya kan? Orang belajar sama saya, wah nanti kalau dia hebat repot nih. Dia yang dagang, gue yang kalah nih saing misalnya gitu ya. Wah iya ya, logiknya bener loh. Kadang logika tersebut akhirnya kita sudah mulai apa ya, kompromi. Nah ini ya, jeda kompromi ini yang hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita juga salah menafsirkan firman Tuhan, kita menginterpretasikan juga salah, wah repot ini. Ini udah repot, ini udah panjang, ini pasti jatuh Hawa karena dia yang buka ruangnya dulu. Dan ruang itu ditambahkan lagi sama si ular dan dimasukin lagi logika yang oh iya ya gitu loh ya. Bukannya asal sembarang. Supaya apa? Supaya Anda dan saya bisa terima. Beberapa penipuan-penipuan juga kan terjadi begitu ya Bapak Ibu ya. Dikasih logik, enggak Bu, nanti akan begini, Ibu seperti ini, nanti dalam tahun sekian akan sekian, misalnya gitu ya. Oh enggak Bu, buktinya si ini artis-artis ikut loh. Dulu saya ingat ya waktu COVID, kan banyak tuh yang main trading gitu ya, yang palsu-palsu, banyak lah ya gitu ya. Ditawarin, oh enggak Pak Hengki, ini yang bagus kok. Banyak loh orang sini, wah nama-nama
keren tuh disebutin, si ini ikut dari perusahaan ini, yang pegang CEO ini ikut terus wah macam. Begitu ambles segala macam diem semua. Benar gak? Tapi kalau penipuan kayak gitu emang harus meyakinkan kita. Kalau enggak kita nggak bisa. Iya kan? Gue udah balik modal lu gitu segala macam, bener gak ya? Lu agen gitu kan. Lu dapat kangtau, kita yang setengah mati di bawah-bawah ambil uang, lu enak gitu kan. Nanti dia bilang kalau begitu collab segala macam, kayak teman saya, dia bilang, gue nggak tahu kan, gue juga nawarin dong, lu nggak mau juga nggak apa-apa. Ngomongnya gitu doang. Bayangkan, kan kurang ajar ya. Ngomongnya gitu doang. Padahal dia udah balik modal, kan gitu kan. Ada hal-hal yang akhirnya membuat kita supaya yakin gitu loh. Nah, iblis mencoba meyakinkan itu, meyakinkan bahwa ini loh yang Tuhan gak mau. Kenapa Tuhan larang? Ini alasannya. Ini alasannya, kamu harus tahu gitu kan. Gak akan mati. Wah, ini udah enak ya. Tek. Oh, oke. Cuan lah ya. Oke. Deal lah, kita deal kan nih gitu ya. Nanti kita lihat ya. Oke, di bagian berikutnya ayat ke-6. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan ya, dia perhatiin. Dia nggak mau beranjak, Bapak Ibu. Nggak mau beranjak. Beda pada waktu Yusuf digoda oleh Potifar ya. Beda ya. Buru-buru beranjak, cabut, tinggalkan. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi si Hawa tidak. Liatin sambil mikir gitu ya. Oh iya. Oh oke. Iya salah kayak Tuhan ya. Nggak akan mati kayaknya ya. Oh dia nggak mau seperti saya nggak boleh seperti dia. Tuhan jahat kayaknya ya. Nggak mau saya nih sebagai ciptaannya juga seperti dia gitu ya. Tuhan gak kambuan nih kayaknya ya. Oh makanya dia larang saya. Dia pikir ya, sambil liatin tuh Bapak Ibu ya. Sambil liatin gitu ya. Beda dengan Yusuf ya. Yusuf begitu tahu, waduh kalau kita Bapak Ibu, aduh di zaman Yusuf jatuh kita ya. Jangankan di zaman Yusuf, zaman sekarang juga begitu Bapak Ibu ya. Jatuh, ngeri kita itu. Tapi Yusuf tidak mau. Mata itu jendela ya kan. Dibilangnya mata jendela dunia. Lewat mata, waduh, ini imajinasi tinggi sekali Bapak Ibu. Kita bisa berkarya lewat mata, kita langsung ingat sesuatu, kita merem bisa bikin karya, lukisan atau apa, ngerti gak? Itu luar biasa tuh mata tuh. Dari mata turun ke hati, menarik hati. Wah ini udah repot nih Bapak Ibu ya. Ada satu jeda, ada tolerir, ada logika yang masuk, itu make sense. Tapi saya stay di situ, tetap di situ, merenungkan kebenaran yang palsu. Hawa merenungkan kebenaran palsu itu banyak sekali, dengan waktu yang tanda petik ya, punya waktu yang banyak untuk merenungkan kebenaran yang palsu. Saya kebayang Bapak Ibu ya. Makanya betapa ada jemaat-jemaat kaum awam yang nggak ngerti, yang tertipu oleh gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang menawarkan yang tanda petik kita tahu, kita juga tahu itu pendeta nggak benar, tapi heran masih ada jemaat yang mau dengar gitu ya, yang mau ikut misalnya. Kita bingung kan, kenapa? Sudah menarik hatinya, itu yang celaka Bapak Ibu. Udah celaka. Kalau kita udah sayang sama yang salah, repot. Pendeta Stephen Tong pernah bercerita mengenai bayi yang tertukar. Lalu setelah berapa bulan ternyata susternya bilang, ngaku ini pada waktu itu tertukar. Dia mau balikin, tuker nih ke bapak yang asli dan ma yang asli gitu ya. Nggak mau, kenapa? Udah terlanjur sayang. Udah terlanjur sayang, padahal bukan anaknya. Kalau kita udah posisi gitu juga sama, udah terlanjur sayang dengan pengajaran yang salah, repot Bapak Ibu. Repot. Buta kita, celaka, ya kan? Nah inilah yang kita nggak boleh stay merenungkan. Saya pikir ya, renungin ke orang mau ya, renungin sesuatu yang salah, sampai begitu cinta akhirnya susah lepas gitu kan, karena hatinya sudah terpikat. Wah celaka. Maka penting bagi kita akhirnya dalam firman Tuhan bilang, katakan kan, nanti pada waktu penghakiman gitu kan, banyak orang bilang Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal. Wah celaka. Nah ini adalah orang-orang yang merenungkan kebenaran yang palsu,
Dia punya waktu begitu lama. Makanya saya ngadain pembelajaran kaum supaya kita tuh nggak gampang dibodohi, supaya kita tuh sadar, dicelikan gitu loh. Nah, kita fight banyak dari teman-teman kita yang juga kita tahu juga masih tetap follow yang salah. Masih. Makanya kita harus berjuang Bapak Ibu ya untuk hal itu, karena Tuhan pengen semua kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya ya, dari mata turun ke hati. Maka Tuhan kan selalu bilang ambil satu. Kenapa seringkali nih Tuhan kan bilang kan, jikalau matamu menyesatkan engkau, ya kan, cungkillah, benar ya. Ini dari mata nih Hawa jatuh. Cungkil matamu. Dari cungkil itu ingat Samson Bapak Ibu. Samson lagi itu dibutakan matanya, dicongkil matanya. Bayangkan. Karena apa? Dia rusak juga gara-gara matanya. Dia lihat perempuan orang Filistin, kawinin. Bapak Ibu, aku pengen dia jadi istriku. Betul ya? Waduh, bingung. Musuh dikawinin lagi gitu kan. Waduh, repot ya kan. Yang harusnya dibenci, yang harusnya diperangi, engkau cintai sekarang. Waduh, repot. Inilah kesalahan juga manusia berdosa. Mata kita bisa menjebak kita Bapak Ibu. Mata kita bisa memberikan kesesatan bagi setiap kita. Bayangkan, mata kita akan mendirect kita pada sesuatu yang menyesatkan. Kalau kita nggak punya kerangka berpikir yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan ya, khususnya ya, waduh, kita pikir, wah ini gereja besar, waduh ini jemaat besar, bagaimana mungkin? Saya pernah ditanya ya, bagaimana mungkin Pak Hengki dia itu sesat? Buktinya jemaatnya banyak. Bayangkan Bapak Ibu, jawab orang kayak gini susah toh? Bener gak? Berdebat, emang dasar sudah, hatinya sudah ditarik, susah. Susah, saya pernah berdebat dengan orang kayak gini. Saya bilang, ya susah lah, saya bilang. Susah, saya mau ngomong apa? Tuhan Yesus saja usir-usirin. Kita tahu pada waktu khotbah bagi-bagi roti segala macam 5.000 orang, Tuhan bicara, aku roti hidup, makan dagingku, minum darahku, lain sebagainya. Bicara mengenai perjamuan kudus gitu kan. Bicara mengenai diri dia adalah roti, semua pada mental semuanya. Begitu doktrin mental semuanya, nggak mau. Pengajaran ini keras. Minggat semuanya satu-satu. Satu-satu. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan kasihkan sesuatu yang sifatnya doktrin atau pengajaran ya. Di dalam mukjizat pun ada pengajaran di dalamnya, seringkali kurang dibahas. Saya berharap kita juga benar-benar mata kita celik ya, terutama mata rohani kita. Saya berpikir bukan karena besaran secara kuantitas, tapi saya nggak memungkiri bahwa kualitas dan kuantitas itu sejajar ya. Maksudnya kalau kuantitasnya baik, kalau kualitasnya baik, kuantitas nanti menyusul. Saya percaya itu. Tapi bukan berarti orang yang punya kuantitas besar nggak berkualitas, belum tentu juga, ya kan? Tapi yang penting itu kualitasnya dulu. Kalau kuantitas nggak menyusul nggak apa-apa. Pertumbuhan bisa bukan karena jumlah orang, tapi semakin orang pengertiannya makin mendalam, hidupnya makin beres di hadapan Tuhan. Itu juga pertumbuhan Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya bertambah member misalnya gitu ya, tapi bertambah saya. Tadinya saya begini loh, nggak ngerti, tapi belajar hidupnya berubah. Nanti ya, hidupnya lama-lama berubah. Itu pertumbuhan. Itu bertumbuh namanya ya, bukan dari kuantitas. Nah, saya berharap kita terus makin hari paham kenapa harus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan pun kalau kita baca sendiri, kalau kita nggak ada yang nuntun kita, misalnya zaman Bapak Ibu dan saya sekarang udah enak, banyak channel, tapi saking banyaknya juga banyak yang sesat juga ya. Udah banyak buku-buku, pelajarin buku-buku yang terbaik gitu loh. Maka akan di-guided begitu rupa. Enak Bapak Ibu ya, enak. Kalau Bapak Ibu suka belajar gitu, ini pusing ya. Jadi ada satu website, para hamba Tuhan mau mengembalikan seperti zaman Martin Luther segala macam untuk kembali pengajaran kepada Alkitab gitu loh, kepada kebenaran firman Tuhan. Third millennium gitu ya. Itu bisa nanti www.thirdmill.com gitu ya. Di situ para hamba Tuhan, profesor semuanya memberikan sumbangan artikelnya, seluruh doktrin Bapak Ibu bisa baca, bisa print kalau suka belajar. Semua mengacu pada kebenaran firman Tuhan, dijelaskan begitu rupa. Kita udah enak sekarang, cuman seringkali kita nggak mau belajar ya. Kita pengen liatin sesuatu, oh iya menarik ya, kita pengennya gitu, manjain mata gitu ya.
Oh iya iya, sesuatu yang imajinatif, kita pengen tuh. Sama kayak Hawa nih, oh tidak akan mati ya, mikir ya kan, enak ya gitu ya, yang logik dengan kita, sefrekuensi dengan kita gitu ya. Oh iya iya benar ya, liatin lagi gitu, liatin lagi. Ah itu dia tuh, suka penglihatan, suka yang gampang dilihat. Padahal iman adalah we see unseen, kita melihat yang tidak terlihat. Ya, kita harus bisa melihat yang tidak terlihat. Bayangkan, ini sudah terjadi sebuah pergeseran ya, karena tuh iblis lihat ya, membalikkan sesuatu yang tadinya mati menjadi tidak mati, ya diputar, ya kan, diputar tuh dibalik nih, tek dibalik, set gitu kan, benar menjadi tidak benar, tidak benar menjadi benar, diputar balik semuanya, diputar balik Bapak Ibu. Mulia jadi jijik, jijik jadi mulia. Nah, nanti akan kita lihat telanjang, ya. Oke, kita lihat lagi di bagian lain. Di bagian ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, ya telanjangnya. Telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Kita bandingkan Kejadian 3 ayat 7 dengan Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Kita akan baca sama-sama ya. Kita lihat, bandingkan ya. Oke. Kejadian 2 ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pasal 3 ayat 7, mereka membuat daun dan cawat, artinya mereka malu. Iblis sudah berhasil membalikan yang tadinya mulia, tidak jijik, telanjang, nggak malu, mulia. Berarti kan ada kemuliaan, gitu ya. Tuhan tutup dengan tubuh kemuliaan. Mereka tidak malu. Tapi sekarang begitu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang tadinya mulia jadi jijik, Bapak Ibu. Bayangkan ya. Yang tadinya kudus menjadi hina. Ya, bayangkan. Semua iblis balik begitu rupa. Mulia menjadi sesuatu yang menjijikan. Bayangkan, dosa, gara-gara dosa. Harap kita tuh benar-benar jangan sampai mau diputar balikan gitu ya, dengan pengajaran-pengajaran. Khususnya ini kan ada doktrin nih. Iblis memberikan doktrin. Iblis memberikan doktrin. Nah, nanti kita akan lihat pengaruh dari doktrin iblis kepada manusia yang berdosa. Kita akan lihat di chapter berikutnya, ya. Ayat 8 kita akan baca. Ayat 8 kita akan telusuri perlahan-lahan ya. Telusuri perlahan-lahan. Ayat 8 sampai ayat yang ke 12. Ya, ayat 8 sampai 12. Kita akan telusuri saja bagaimana doktrin daripada si iblis, doktrin yang salah tadi akan dibawa oleh manusia yang berdosa tadi ya. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Perhatikan Bapak Ibu ya, di hari sejuk, di hari yang cukup baik, sangat baik menurut saya, sejuk. Kenapa takut? Sesuatu yang baik, yang sejuk, sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya, semua sudah atmosfernya berubah karena dosa Bapak Ibu. Karena dosa. Kita lihat lagi tadi, Tuhan, ini menarik ya. Harusnya berjumpa dengan Tuhan, ya kan? Sebelum ada dosa, itu seperti ayah ketemu anak tuh kangen main gitu ya, nggak takut, nggak ngumpet, nggak bersembunyi gitu ya. Tapi sekarang
mendengar engkau melangkah, mendengar suara langkah kakimu, aku takut, aku bersembunyi. Bayangkan, sesuatu yang harusnya begitu menyenangkan bagi setiap kita, sekarang tidak lagi menyenangkan. Bayangkan Bapak Ibu, diganti dengan itu dosa tuh. Gara-gara dosa, setiap yang baik akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi setiap kita. Sesuatu yang baik, hari sejuk, apa nggak baik, ya kan? Bermain dengan Bapak, datang ketemu Bapak, apa nggak baik? Betul nggak? Sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Tuhan kan tanya, loh, kamu tahu dari mana kamu ini telanjang? Kamu makan ya? Pertanyaannya kan cuman, kamu makan atau tidak? Jawabannya apa? Iya atau tidak? Benar ya? Kamu makan nggak? Kalau kita interogasi kan, coba kamu ngaku makan atau tidak? Kan pertanyaannya itu kan, kamu makan? Kan harusnya jawabannya tidak, saya tidak makan, kan gitu ya, harusnya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia nih soal nih, ya saya makan, ya kan? Apakah Budi makan jeruk misalnya gitu kan? Ya, Budi makan jeruk. Atau jawabannya tidak, Budi tidak makan jeruk. Betul ya? Ini langsung dia cari Bapak Ibu, cari mendirikan sebuah kebenaran. Sama seperti iblis tadi, mendirikan sebuah kebenaran baru yang akhirnya diyakini. Karena ada satu kebenaran yang dilihat, oke, saya harus mendirikan kebenaran. Dia nggak langsung bilang, saya makan Tuhan. Enggak. Perempuan yang kau letakkan di situ, kan faktanya demikian ya. Lalu istrinya itu memberikan makanan. Betul ya, tadi kita baca ya, memberi juga kepada suaminya, kepada Adam. Maka itu yang dia dirikan. Kebenarannya begini loh, perempuan ini yang Tuhan letakkan kepada saya pada waktu saya tidur, lalu ada perempuan ini, nah dia nih yang saya kasih makan, maka saya makan. Ya harusnya bilang aja, iya saya makan. Paham ya? Dia enggak. Dia dirikan kebenaran dulu, maka dia tunjuk begitu rupa, dia tuntut. Ya, ini tadi Bu Indra semalam bilang nunjuk gitu kan, yang 3 kesini Bu Indra ya. Nah ini iblis nih, nunjuk gitu kan, nuntut orang gitu loh. Enggak, ini loh perempuan ini yang engkau letakkan. Nah nunjuknya udah ke perempuan ke atas lagi. Kacau ya. Ini manusia berdosa tuh nggak mau dituntut. Manusia berdosa nunjuk orang, menuntut orang lain yang bertanggung jawab. Bukan saya, dia loh, dia nih yang keroknya. Nah ini ya, akhirnya semua doktrin itu dia mendirikan kebenaran yang sama seperti ular waktu masuk ke dalam menggoda si Hawa. Ada satu kebenaran yang didirikan, kebenaran palsu ya, maksud saya ya, kebenaran palsu yang didirikan, yang coba diyakinkan bahwa ini benar-benar kebenaran. Sekarang Adam mendirikan kebenaran itu juga. Bayangkan Bapak Ibu, manusia berdosa selalu akan mendirikan kebenarannya masing-masing. Tidak ada kita yang mau, pasti kita akan coba untuk mendirikan kebenarannya. Kita nggak mau tunduk, sekalipun misalnya ke dalam satu persidangan gitu ya, seorang pengacara berjuang mati-matian belain kliennya, walaupun kliennya salah Bapak Ibu. Benar ya? Pakai ayat juga, maksudnya dalam hukum pasal ya kan, menurut pasal ini segala macam ya kan. Wah, pakai ayat-ayat hukum juga untuk membela kliennya. Pakai kebenaran gitu ya, hukum maksudnya. Benar gak? Jaksa penuntut kan sama kan, pakai kebenaran lagi untuk melawan hukum itu sendiri. Benar gak? Bayangkan, manusia masing-masing mendirikan kebenaran-kebenarannya sendiri. Maka pada waktu buah itu ada di tengah-tengah itu yang dia makan itu gitu ya, itu sebenarnya adalah yang menuntut, sama seperti hukum Taurat. Buah pengetahuan yang baik dan jahat itu penggambar seperti hukum Taurat. Maka pada waktu di dalam bangsa Israel nanti perjalanannya orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat gitu ya, menyusun semua. Nggak heran pada waktu kita lihat waktu masa Kristus gitu kan, aduh ini orang-orang Farisi, hei para imam, engkau bikin semua hukum segala macam untuk orang lain atau jemaat yang melakukannya, engkau sendiri tidak. Betul ya? Ini Alkitab yang ngomong. Pada waktu itu Tuhan Yesus pernah tegur, berat bagi mereka semuanya, tapi engkau sendiri tidak memikulnya. Itu tuh berdosa. Tunjuk. Nih, nuntut ke orang, tek, kerjain. Nah, kira-kira gitu.
Hukum Taurat demikian. Karena apa? Kebenaran manusia sebenarnya. Mana yang baik, mana yang benar ditentukan oleh saya. Sayalah sebagai hukum itu sendiri. Wah, celaka Bapak Ibu. Celaka. Saya benar atau salah, saya yang nentuin. Ini boleh atau enggak, saya yang nentuin. Wah, ini benar, oke. Wah, ini salah, oke. Salah. Walaupun yang benar disalahkan gitu ya. Seringkali kita udah demikian. Kalau kita dalam pribadi kita nih Bapak Ibu ya, kalau kita tahu ini salah, lalu kita membenarkan diri kita, nah kita sudah melawan tuh sebenarnya. Kita berontak sebenarnya, ya. Yang salah, yang sesuatu yang salah justru kita cintai, yang salah justru kita bela. Ini celaka Bapak Ibu. Kita masuk di dalam keterjebakan tadi ya. Kita seperti yang menentukan, seperti Tuhan. Wah, repot ya. Seperti Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu di dalam perusahaan, pekerjaan, organisasi, kalau tidak memakai hukum firman Tuhan, nggak bijaksana, kita orang yang berada di titik puncak pengambil keputusan itu rentan dengan sesuatu yang akhirnya bisa salah kaprah gitu ya. Jangan-jangan kita misalnya membela yang salah, ya kan? Yang benar kita salahkan. Wah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Makanya jadi pemimpin gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang, ya. Bisa juga pada waktu itu misalnya presiden milih menteri salah juga bisa loh Bapak Ibu. Sengketa politik. Wah, itu lebih rumit lagi itu. Betapa harus benar-benar berdoa sama Tuhan itu. Butuh bijaksana itu ngatur gitu kan. Naruh menteri, naruh dirut, ya kan, tahu-tahu korup, ya kan, yang disalin pemimpinnya, ya kan, kacau gak? Pusing. Nggak taunya dia punya ini, kita nggak tahu, bener gak? Letakkan orang yang salah, yang benar kita singkirkan. Wah, ini banyak, gitu loh, banyak. Kita tahu ya pada waktu di Jakarta juga demikian. Wah, begitu ada gubernur baru, lalu bubarkan jajaran yang itu, masukin jajaran yang baru gitu kan, segala macam. Yang dulu nggak benar juga dimasukin misalnya. Semua udah tergantung dia. Karena apa? Sayalah hukumnya. Saya menentukan mana yang baik, mana yang jahat, saya yang tentukan. Nah, ini celaka kalau standarnya manusia. Repot. Repot sekali. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan kita belajar hari ini, jangan sampai kita terjerat masuk di dalam doktrin yang salah tadi. Maka kita akan mengikuti hal itu. Kita akan gampang kopas, gampang copy paste. Manusia ini Adam dari mana? Karena yang berdialog sebenarnya kan Hawa dong. Harusnya Hawa dulu yang ditunjuk toh. Tapi kenapa yang maju Adam dulu? Tapi kok Adam tiba-tiba udah pinter? Adam tiba-tiba udah pinter nih. Dan saya percaya pada waktu dikasih, nggak dikasih begitu saja. Langsung kilaf saya, Tuhan saya kilaf Tuhan, curang dia Tuhan. Saya lagi bilang ini apaan, langsung dia cekokin ke saya. Kan bisa gitu ya Bapak Ibu ya, kilaf jadinya ya. Enggak, saya yakin Hawa memberitahukan kepada Adam sebuah tanda petik ya, informasi. Makan. Tuhan bilang ini raba ataupun iya aku raba, aku pegang nggak mati loh. Aku udah gigit enak. Aku tadi raba pegang nggak mati. Tuhan bilang mati kan? Enggak, lu coba gigit. Nih gue udah gigit. Kira-kira gitu ya. Enggak serta-merta Dam sini datang, gitu kan, dicaplokin ke mulutnya gitu ya. Nah, mungkin Adam bisa ada omongan, Tuhan, saya nggak tahu pada waktu itu. Mulut saya langsung dicekokin sama tuh buah. Saya nggak tahu itu buah apa, gitu kan? Saya nggak tahu buah apa itu Tuhan. Bisa saja demikian. Tapi Adam di sini kita lihat, Adam langsung seperti mendirikan kebenaran. Dari mana dia tahu mendirikan kebenaran itu? Karena ada pengertian yang masuk ke dalam pribadi dia. Buah itu menarik hati dan memberikan pengertian. Tadi kita baca ya, ada pengertian baru yang masuk ke dalam diri dia dan sekarang dikopas sama dia dengan cara itu. Kita juga sama Bapak Ibu, doktrin yang salah akan mendirect kita dengan sikap hidup kita juga salah Bapak Ibu. Pasti. Itu ada kaitannya semuanya. Hari ini kita belajar bagaimana pentingnya sebuah pengertian yang benar dalam memberikan direction dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, hari ini kita belajar supaya kita benar-benar memikirkan kenapa saya perlu belajar firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kami sebuah pengertian untuk kami sebagai kaum awam, agar kami tidak tersesatkan oleh pengertian-pengertian yang salah. Karena kami tahu Tuhan, doktrin atau pengajaran menjadi dasar, menjadi landasan bagaimana kami bisa meresponi segala aspek kehidupan kami, bagaimana kami dituntun oleh karena pengertian yang kami dapati, baik itu salah maupun benar Tuhan, baik itu sesat Tuhan maupun juga yang sejati. Tuhan, tolong kami kaum awam-Mu. Kami sadar Tuhan, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin kami diberikan kerinduan untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur untuk malam hari ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur ya Bapa. Amin. Baik, kita akan doa. Saya mungkin undang Pak Daniel untuk doa kolekte. Pak Daniel ya. Yuk. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Romi yang memberkati menjadi jauh dan memberkati dari kami. Sebentar Tuhan kami akan memberi, biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami memberi Tuhan, berkati sesuai dengan pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Bapak Ibu, kalau ada informasi mengenai beberapa panti asuhan gitu ya, untuk kita bisa berbagian memberikan sumbangan berupa sembako, beras dalam hal ini gitu ya, Bapak Ibu bisa informasikan karena udah ada terkumpul, lalu saya harus segera mengalokasikan atau mengirimnya, menyumbangkannya supaya enggak terjadi takutnya malah ada ulat atau apa gitu numpuk kelamaan gitu. Kalau kelamaan kayak gitu gak sih beras ya? Takutnya gitu ya. Jadi kita harus buru segeralah gitu ya. Kalau ada boleh informasikan, mungkin di minggu-minggu ini, kalau sudah ada di bulan ini juga saya rencana akan berikan gitu ya kalau ada gitu ya. Oke, kita akan akhiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena malam hari ini Tuhan Yesus, kami sudah melalui pembelajaran firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, tapi biarlah firman Tuhan yang hidup itu yang akan membawa kami kepada satu pengertian-pengertian yang baru, sehingga kaum awam-Mu, kami domba-domba-Mu tidak tersesat Tuhan di tengah-tengah gelombang arus informasi pengajaran-pengajaran yang juga banyak di luar sana, di dalam media sosial Tuhan, yang mungkin menyesatkan kami. Kami mohon tongkat daripada pengembalaan-Mu, yaitu firman Tuhan dan kebenaran, ada pada kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan karena pada malam hari ini firman Tuhan yang hidup itu ada di tengah-tengah kami. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami juga boleh berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan Yesus akan segera pulang, juga Tuhan berikan berkat-Mu Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang lemah iman, yang lemah tubuh, yang mungkin dalam pergumulan mereka. Tuhan jawab semua Tuhan, juga kami yang sudah hadir, Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita daripada Yesus Kristus serta pernyataan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini hingga sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya undang minggu depan hadir kembali. Tuhan Yesus memberkati.